Halo, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan bahas Batman ya. Bukan, bukan bahas Batman. Makasih udah Batman. Oh, Kebetulan itu. Nah, kita akan bahas ini masih dalam rangka One Piece Break Moon ya, hiatus ya. Yap. One Piece bulan hiatus. Nah, kita akan bahas Yamato. Karena kan Yamato itu apa ya? Karakter paling penonjol di Wano. Apanya yang paling menonjol? Apa nih kamu ngomongkan apa ini? Karakterisasinya ya, pembawaannya ya. Karena itu juga member baru ya. Udah fix member baru? Belum. Oh, belum fix. Aku sih masih Berharap. berdoa mau gandang fix itu. Kita udah tuh ngetisnya kurang ajar sih. Yamato udah berapa kali kan dia bilang pengen jadi ikut Luffy gitu. 3 kali sih ingat, kalau nggak 3 juga. Yang satu dia bilang sama Momo, yang satu dia bilang sama krunya Luffy. Sama krunya Luffy. Tapi tidak ada jawaban, kurang ajar sekali. Tapi ngelihat betapa akrabnya sih, chance-nya cukup tinggi lah ya. tinggi. Untuk setelah dari Wano ini Yamato ikut berlayar ke Marigo. Lifestyle. Oke. Aku secara pribadi Yamato itu apa ya? Boleh dibilang waifu pertama aku sih di One Piece. Vivi aku seneng ya. Tapi baru Yamato yang aku bela-belain beli figurnya. Sama beli apa sih Kishinya. Karena apa ya? Everything over itu seems perfect aja. Screams aku cewek keren gitu. Aku suka tipe-tipe cewek mandiri, cewek yang emang dia bisa berdiri sendiri gitu. Tashigi itu kan mengejar Zoro ya. Enggak, terlepas dari banyak karakter One Piece yang seperti itu, tapi buatku Yamato itu yang paling masuk di aku. Cocok. Ini kan masalah selera aja kan. Kemunculannya sendiri juga keren ya gitu ya. Maksudnya kita kan belum tahu nih, siapa nih ada tuan mudanya di Wano nih. Nah, itu pakai topeng. Dia waktu itu masih pakai topeng ya. Tapi juga udah ada hinnya nih. Tapi ngomongnya kan pertama kali kan anak ya. Anak cowok, Maison. Musuhku. Waktu dibuka topengnya. Nah, kamu pertama kali Yamato itu kamu sempat ngira dia cewek enggak? Enggak, kan ininya masih panjang, lengan bajunya kan masih panjang. Kalau aku langsung ngira dia cewek. Karena namanya Yamato. Ini kan mitologi Jepang ya. Nah, Yamato Nadeshiko itu kan cewek paling idaman Jepang gitu loh. Mana aku dulu tuh mikir akan lucu aja kalau Yamato itu disebut anak cowoknya Kaido, tapi ternyata dia cewek. Yang dibesarkan sebagai cowok. Karena Kaido itu kan ya sekali lagi One Piece Wano itu kan representasi Jepang ya, yang mana anak cowok itu benar-benar kalau bisa punya anak cowok gitu loh. Oh, jadi idaman semua. Jadi aku bener-bener aku mikirnya ke sana, sesimpel itu. Akan lucu aja, bukan pengen ada karakter cewek, enggak kepikiran jadi kru juga dari dulu. Ternyata karena mungkin di awal Wano udah ada lead karakter ceweknya ya. Iya, udah ada. Wano itu kan yang agak aneh ya salah satunya. Karena tiap arc itu kan selalu ada lead karakter cewek yang berhubungan sama Luffy. Nah, di WCI aja yang aneh karena hubungannya sama si Sanji, si siapa? Puding itu. Tapi selain itu kan selalu Luffy ingin menyelamatkan dan biasanya kan Putri Raja. Yang lagi kumpul di Marijoa nih kemarin. Tapi di Wano ini malah Luffy-nya kok sama Tama. Di awal ya. Ya enggak, maksudnya motivasinya dia untuk menggulingkan Kaido itu ditambah sama Tama ya. Selain Momo kan. Terutama sama Tama. Momo itu kan dia tuh kan enggak ngerti landscape-nya ya. Dia tuh cuma pengen bantu Momo aja. Oh ya, tapi motivasi utamanya Luffy itu kan melihat Tama. Tapi ada si itu di siapa? Hiyori di Putri Rajanya tuh ada di Zoro. Sekarang ketambahan Yamato lagi. Yang malah dia baru keluar di pertengahan menuju akhir. Tapi memberikan informasi yang banyak dan penting banget untuk lanjutan cerita lah ya. Dan Yamato itu pilar kuatnya Wano dalam arc Wano ya. Yang merekatkan masa lalu, masa depan dan masa kini itu Yamato. Dia tuh baru datang udah dipasrahi Momo, kemudian dia juga yang mendorong Momo dalam artian
apa namanya, jangkar moralnya Momo itu Motivasi Momo ya untuk melakukan ya sejauh ini lah ya, dari kayak yang berubah jadi naga, berubah lebih untuk wujud yang lebih dewasa. Itu Yamato semua yang kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Itu kan bener-bener keluarnya itu dikit, keluarnya screen time-nya tuh nggak banyak, tapi semuanya vital. Apalagi yang main anime di anime episode berapa yang mainnya? Itu yang itu peran Yamato tuh kayak di situ tuh bener-bener episode 1000 ya. Yes. 1000 bukan episode 1010 pokoknya kita sempat bikin konten soal itu sih. Itu menganimasikan chapter 1000. Yang di sana ada highlight Yamato yang tidak ada di komik. Yang ini ya pengetahuannya dia tentang masa lalunya dari jurnalnya Oden dan juga aplikasinya di masa sekarang kayak gitu. Dan hubungannya sama Luffy. Beneran dia punya hubungan personal sama Luffy. Aku ngelihat Yamato di chapter kemarin yang ketika Luffy bangkit tuh, yang si Zoro dipeluk Chopper, Yamato dipeluk Luffy, kayak mereka tuh brotherly banget lah maksudnya. Yamato tuh bener-bener kayak nganggep dia tuh kayak penggantinya S lah buat Luffy. Dia nganggep Luffy tuh kayak penggantinya S yang udah dianggap saudara. Karena emang simply cita-citanya dia itu pengen berlayar sama pengen keluar Wano kan. Pengen sebenarnya pengen keluar Wano kan. Pengen tidak dikekang lagi. Nah, kemudian dia berlayar sama Luffy. Awalnya sama Ace. Pengen sama Ace, tapi dia belum bisa. Gitu. Emang Yamato tuh karakter yang tidak biasa sih di One Piece. Tidak biasa dalam artian biasanya kita dikenalin calon kru tuh kan di awal. Di awal arc. Satu-satunya yang aku merasa agak mirip Yamato tuh Franky. Kamu mikir ya Franky dulu itu akan jadi teman? Franky itu masuk Water Seven nggak ketemu Franky ya? Enggak, dia Franky-nya belakangan. Yamato tapi lebih jauh lagi, dia lebih di tengah perang malah ketemunya. Dia tidak di-establish dari awal gitu. Makanya kan banyak teman-teman yang dalam tanda kutip against Yamato jadi kru karena interaksi Yamato itu cuma sama Luffy. Yang lain tuh yang sempat ketemu Yamato cuma Franky. Jadi apa ya, bonding sama krunya kurang. Tapi ya itu bukan masalah sih kalau buat Brook juga bondingnya awal-awal. Iya enggak, cuman kan Brook sempat ketemu semua. Ya, sempat ketemu semuanya. Tapi Yamato memang banyak yang aku nggak tahu kenapa kok ada aja yang antipati sama Yamato gitu loh. Padahal dia tuh karakter yang kuat banget loh. Kuat ya secara karakterisasi, bukan cuman ya sebenarnya kuat sih orang itu di atas Tobiropo itu. Kalau leveling powernya ya. Iya, dia tuh kan bisa menahan Kaido. Iya, itu udah setara ini kan King Queen. Iya, setara mereka itu, kan? Sekuat itu. Apalagi buahnya juga keren juga kan. Aku awalnya mengira Yamato itu T-Rex. Simply karena T-Rex belum muncul aja. Kan semuanya udah tuh. Semua udah Tobiropo semuanya kan Purbakala ya. Ancient. T-Rex kan nggak muncul tuh. Karena aku berpikir Yamato itu T-Rex, tapi ternyata serigala. Jadi ya itu lebih bagus sih. Lebih elegan, lebih cocok sama Yamato. Yamato itu nanti akan jadi Odennya Mugiwara. Berarti bakalan jadi ini ya, sumber kekuatan juga ya, bakal jadi powerhouse. Jelas. Setelah bareng sama Jinbei, Zoro sama Sanji. Yang lain kan nggak sekuat itu ya. Franky itu kuat banget sih, tapi dia lebih kelawak aja sih kalau Franky itu. Mungkin Franky itu lebih kayak yang mengcover yang nggak cover sama Zoro sama Sanji. Nah, Franky itu bisa ya udah sini aku yang handle. Tapi tetap nanti trio monsternya tidak akan berubah sih. Zoro, Sanji tetap sama Luffy karena kan mereka satu generasi ya. Satu generasi. Yamato sendiri kan di atas mereka generasinya. Dia kan satu generasi sama Ace. Generasi sama Ace. Makanya cocoknya mungkin sama Jinbei mungkin nanti. Makanya sekali lagi Yamato tuh karakterisasinya sangat kuat. Dia yang paling menonjol tuh adalah bagaimana dia tuh kayak perekat dari masa lalu, masa tengah-tengah lalu
dia bisa merekatkan Oden, dia yang tahu apa maunya Oden, dia yang tahu es, terus kemudian dia yang ingin. Itu ada kan Linearnya, ada benangnya garisnya. yang kuat banget buat Luffy. Dan di Wano ini dia sangat penting untuk Momo, karakter vitalnya. Tanpa Yamato, Momo nggak ada orang yang dukung moral. Soalnya waktu itu Kinemon lagi Iya. lagi ngelawan Kaido, jadi ditinggal. Mau nggak mau Yamato. Dan beda. Kinemon itu kan tidak akan bisa seperti Yamato. Karena Kinemon itu kan retainer ya, dia kan apa namanya, pengabdinya Momo ya, abdinya Momo ya. Jadi dia tidak akan dia tidak akan bisa memaksa Momo. Dia akan menyuruh Momo lari dan lain sebagainya, dia akan melindungi Momo. Yamato enggak. Yamato nge-push Momo. Kamu pasti bisa. Yamato itu kayak Luffy ke Momo. Nggak mungkin kamu nggak bisa gitu. Dan itu berkali-kali ditunjukin. Dia yang pokoknya Yamato itu penting banget, di kunci Wano itu ada di Yamato malah. Dan mungkin kunci kedepannya juga ya, soalnya dia kan yang tahu jurnalnya Oden. Yang tahu ya, yang jurnalnya Oden, dan mungkin Oden udah cerita jauh sampai ke Love Tale kan. Ya itu kan ada bagian yang disobek dari jurnalnya Oden. Nah, ya pasti tidak akan tahu Love Tale-nya di mana, karena kalau Yamato tahu ya itu jadi tidak petualangan lagi. Karena ada bagian yang dirobek yang nggak sempat dibaca. Mungkin itu yang kan berisi informasi penting yang harus dikuak mereka sendiri. Itu salah satu pentingnya Yamato masuk Tobi Jerami. Selain karena saya butuh cewek di Tobi Jerami. Astaga, ceweknya cuma 2 di. Kasian banget. Kira-kira kalau Yamato masuk SHP ini panggilannya bakal jadi apa nih? Namisman, Robin-chan, Yamato apa nih? Kalau aku nggak penting kalau itu mah. Sanji kan punya panggilan khusus pasti untuk San itu kan cuma buat Nami. Iya makanya. Ya berarti Chan. Nggak bikin baru lagi. Mana ada, kan mana ada San Kun. Ya, itu cowok. Ya kalau nanti kan Sanji kan aneh-aneh kan. Sanjuan ini ada Sanji itu nggak aneh. Nggak, maksudnya dia jelas cewek lah, cewek cantik. Iya. Tapi julukannya nanti apa? Nah, nanti dia bakal menarik nih. Ada temanku yang bilang kalau julukannya tuh Hyakuju no Ko. Anak kalau si Kaido kan Hyakuju no O. Raja apa? Binatang buas kan. Nah ini Hyakuju ini akan lucu karena pertama Yamato akan marah karena dia dikaitkan lagi dengan ayahnya. Itu akan lucu kalau dia panggilannya Hyakuju no Ko. Tapi kalau dulu tuh kan dia dikenalinya kan salahnya Onihime kan. Putri iblis. Kalau ini kan mungkin nanti jadi Hyakuju no Ko, mungkin salah juga nggak apa-apa. Nanti ditunggu aja lah ya. Sanji manggilnya apa? Kalau Sanji aku tetap menurutku Chan. Menurutku Chan. Karena San itu Nami, ini dia respect kan sama Nami. Karena Nami masuk duluan. Nami gabung duluan. Enggak, aku ingat ada penjelasan yang lebih kompleks di SBS, tapi aku agak lupa. Ada penjelasannya tapi aku agak lupa. Kenapa kok Nami Sanji manggil tuh Nami San, Robin tuh manggil Robin Chan, karena kan secara umur kan harusnya Robin lebih tua. Tapi itu apa, itu ada di SBS volume berapa aku lupa. Mungkin itu aja kali ya bahas Yamato. Tidak. Ini aku lebih ke fan girlingan karakternya. Aku suka banget sama Yamato. Ini baru pertama kalinya aku suka sesuka ini sama karakter cewek One Piece. Dan bakal jadi salah satu power host-nya di SHP ya, yang bakal nolong nanti. Semoga tidak di-troll. Ya kalau cuma Yamato gak jadi gabung, aku ya udah sih, nggak apa-apa. Karena Oda akan selalu punya jawaban yang umumnya jawabannya memuaskan. Oke, itu aja bahasan kita soal Yamato. Kita doakan bergabung bersama-sama ya. Jangan lupa like, komen, sama share. Terus yang belum subscribe kan, yang suka One Piece ya, karena kita akan beberapa kali akan bahas One Piece juga. Mungkin tidak sering banget, tapi bahasan sekali bahas One Piece insya Allah agak cukup dalam. Insya Allah. Oke, thank you udah nonton sampai selesai. Bye.